Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini atas izin Allah Azza wa Jalla kita diizinkan untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Dan insyaallah tabaraka ta'ala kita masih dalam pembahasan di poin mutaba'at as-sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita membahas pada satu pasal dikatakan fa in qala qailun qad mudihat as-sunnah wa dhummimat al-bid'ah fama as-sunnatu wa mal bid'atu fa inna nara kulla mubtadi'in yaz'amu annahu min ahli sunnah. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa sunnah telah mendapatkan suatu pujian dan bid'ah merupakan sebuah celaan, ya, atau sunnah itu terpuji dan bid'ah itu tercela, maka apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Karena kita saat ini banyak melihat setiap pelaku bid'ah pun atau semua pelaku bid'ah pun, ya, mereka mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah. Kemarin sudah kita bahas bahwa mesti dijelaskan kepada kita bahwa sunnah itu secara bahasa adalah at-tariq, yaitu jalan. Wala raiba fi anna ahlan naqli wal athari, dan tidak ragu bahwa orang yang dia beragama dengan dalil, yang terus mengikuti athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terus dalam beragama ini mengikuti tuntunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athari ashabi, dan aqwal para sahabat. Kalau kita sebut athar, maka athar kalau dipisahkan secara tersendiri kita mengatakan misalkan athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah sunnah Rasul, adalah sunnah Rasul. Tapi kalau kemudian kita dapati ya athari ashabin Nabi, ya berarti perkataan ataupun apa yang dilakukan oleh para sahabat. Apa yang dilakukan oleh mereka yang beragama dengan dalil baik dari Al-Qur'anul Karim, itu sudah pasti, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwal para sahabat, hum ahlus sunnah, itu pasti bisa dikatakan mereka itu adalah ahlus sunnah.
li'annahum ala tilka tariqil lati lam yahdus fiha hadith. Ya, karena di jalan itulah tidak pernah terjadi sesuatu perkara yang baru. Wa inna ma waqa'at al hawadis wal bid'ah, akan tetapi terjadi perkara-perkara yang baru, wal bid'ah, dan perbuatan-perbuatan bid'ah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum, setelah masa Rasulullah dan para sahabat. Kemudian apa itu bid'ah? Wal bid'atu ibaratun an fi'lin, yaitu suatu perbuatan, lam yakun ay ya'ni ala ahdi sahabah, ay lam yakun ala ahdi sahabah, yang belum pernah terjadi pada masa sahabat. Fabtada'a, lalu kemudian orang membuat sesuatu yang baru. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa sahabat hidup. Berarti pada masa Rasulullah dan para sahabat hidup tidak pernah permasalahan itu terjadi dalam perkara agama. Fabtada'a, lalu kemudian mengada-adakan suatu yang baru. Wal aghlab, dan secara umum, fil mubtadi'ati, pada perkara-perkara yang diada-adakan itu, annaha tusadimu syari'ata bil mukhalafah, itu pastinya akan bertentangan dengan syariat dengan sebuah perselisihan ataupun penyimpangan. Jadi menentang syariat itu dalam bentuk penyimpangan kepada syariat itu sendiri. Wa tujibu ta'ati 'alaiha bi ziyadatin aw nuqsanin, dan perbuatan bid'ah itu pastinya akan mendatangkan sesuatu, baik itu dalam bentuk tambahan atau pengurangan. Ya, itu pasti dalam bentuk apa? Penambahan maupun pengurangan. Kalau syariat itu perbuatan bid'ah itu pasti terjadi pada dua, entah biziyadatin au nuqsanin, yaitu mengurangi apa yang dilakukan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk perbuatan bid'ah. Jadi bukan hanya saja perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi dilakukan oleh Rasul, tapi kemudian kita menguranginya, itu juga perbuatan bid'ah. Ya, misalkan contoh, misalkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa sholat malam itu Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Lalu kemudian ada mereka meyakini bahwa Rasul setiap malam hanya 3 rakaat misalkan. Hanya 3 rakaat. Keyakinan bahwa sholat malam itu hanya boleh 3 rakaat, ini namanya perbuatan bid'ah yang nuksan, dalam bentuk pengurangan. Adapun orang melakukan qiyamul lail itu mampunya hanya 3 rakaat, itu beda lagi hukumnya. Ya, misalkan orang melakukan sholat malam itu 1 rakaat misalkan, dia meyakini bahwa Rasul sampai 11 rakaat atau 13 rakaat. Bahkan sebagian para sahabat itu lebih dari itu. Tapi kemudian mengurangi dari apa yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwa Rasul tidak pernah melakukan sampai 11 rakaat, tapi Rasul hanya 3 rakaat setiap malamnya, maka ini namanya perbuatan bid'ah yang dalam bentuk mengurangi apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan kita meyakini bahwa Rasul 11 rakaat, tapi saya mampunya hanya 3 rakaat. Ini tidak mengapa, ya, karena ini permasalahan yang sunnah bagi kita kaum muslimin. Ya, baik. Fa in ibtada'a syai'un, ya, apabila ada sesuatu yang baru, la yukhalifu syari'ata, yang tidak menyelisihi syariat, wala yujibu ta'atiya 'alaiha, dan tidak ada sesuatu yang tidak mendatangkan, tidak mewajibkan sesuatu yang ada padanya,
Ya, artinya baik menambahi atau mengurangi. Artinya tidak ada sesuatu yang dia mendatangkan sesuatu yang baru, ya. Jadi apabila seseorang atau apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang terjadi yang dia lakukan, la yukhalifu syariat, tidak menyelisihi syariat, wala yujibu ta'ati 'alaiha, artinya tidak wajib, tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan adanya sesuatu tersebut, faqad kana jumhurus salaf yukrihunahu, maka mayoritas para ulama salaf membencinya atau tidak menyukainya. Wa kanu yanfiruna min kulli mubtadi'in, dan para sahabat ataupun para tabi'in itu, ya, khususnya para sahabat, yanfiruna min kulli mubtadi'in, ya, atau min kulli mubtadi'in, dari mereka lari dari setiap orang yang melakukan perbuatan yang baru atau dari perbuatan yang diadakan tersebut. Wa in kana jaizan, meskipun perkara itu boleh, tapi dia tidak apa? Dia tidak melakukannya, bahkan dia tidak menyukai hal itu dilakukan, bahkan dia lari dari setiap orang yang mengada-adakan tersebut. Meskipun perbuatan tersebut boleh. Kenapa? Hifdzan lil asli, yaitu dalam rangka menjaga keorisinilan suatu syariat, keaslian sebuah syariat, yaitu apa? Wa huwa al-ittiba'. Karena asal dari suatu syariat itu adalah al-ittiba', yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa al-asal. Itu asal-asalnya. Contohnya apa? Di sini dikatakan oleh Fadilatul Syekh, wa qad qala Zaid bin Thabit li Abi Bakrin wa Umar. Zaid bin Thabit pernah mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, padahal kita tahu Abu Bakar itu sahabat senior, bahkan orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Tapi ketika keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, keduanya mengatakan, ajmi'il Qur'an, coba kumpulkan Al-Quranul Karim, artinya kumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran tersebut yang berserakan di mana-mana, itu kumpulkan. Zaid bin Thabit, ya, yang pada saat itu mendengar, ya, apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar, apa kata beliau? Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana engkau berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk jam'ul Quran. Yang kita tahu Zaid bin Thabit adalah salah seorang sahabat yang diperintahkan untuk menulis Al-Quranul Karim. Dan tulisan beliau itu terkadang ada di sini, ada di sini, dan itu suruh disatukan semuanya. Maka untuk itulah Zaid bin Thabit mengatakan kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini adalah kalimat sebagai salah satu bentuk ketidaksukaan beliau. Artinya beliau tidak suka dengan perintah yang Rasulullah SAW tidak memerintahkannya. Padahal kita tahu dalam jam'ul Quran itu fihi khair, fihi maslahah. Bahkan para ulama kemudian datang belakangan menyebutnya bahwa jam'ul Quran wa kitabatul Quran wa jam'uhu, ya, tulisan Al-Quran sampai dibuat dalam satu mushaf yang tadinya tersebar kemudian disatukan, kemudian dikumpulkan semua tulisan itu saat ini para ulama mengatakan ini masuk dalam kategori al-masalih al-mursalah, yang kemaslahatannya itu bisa dirasakan oleh umat hingga akhir zaman ini. Ya, bagaimana kemudian kalau kita dapati peristiwa yang terjadi bahwa ketika banyak orang-orang yang hafal Al-Quran kemudian mereka itu terbunuh dalam medan perang. Kalau kemudian Al-Quran itu tidak ditulis dalam sebuah catatan kemudian dijadikan satu lalu menjadi mushaf, maka itu akan menyebabkan, dikhawatirkan akan hilangnya Al-Quran itu tersebut dari kaum muslimin.
Ya, tapi pada awalnya Zaid bin Sabit itu tidak suka. Ini salah satu bukti bahwa ya faqad kana jumhurus salaf ya yukrihunahu. Mereka tidak menyukainya. Dan kita dapati misalkan banyak sekali contoh-contoh yang para sahabat itu sendiri tidak menyukai dengan apa yang atau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul ataupun belum dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat senior misalkan. Ya di antaranya misalkan kita dapati di kalangan para salafus saleh, contoh adalah istilamu ruknaini. Istilamu ruknaini itu adalah menyentuhkan tangan kita itu di dua pojokan Ka'bah. Pada masa Rasul atau yang sunnahnya bahwa pertama seseorang mulai tawaf itu dari rukun Hajar Aswad, ya, dari pojokan yang dari sudut yang memang di situ ada Hajar Aswadnya. Disitulah kita mulai tawaf dan disitulah kita mengakhiri tawaf. Kalau kita bisa menciumnya sebelum tawaf maka kita mencium Hajar Aswad, ya, kemudian baru setelah itu kita tawaf. Kalau tidak bisa maka kita tempelkan tangan kita ke Hajar Aswad lalu kemudian kita cium tangan kita. Kalau tidak bisa maka kita pakai tongkat, ya, masukkan ke Hajar Aswad tersebut, tempelkan, lalu kemudian ujung tongkat yang terkena Hajar Aswad kita cium. Kalau nggak bisa maka diisyaratkan. Ada 4 cara. Dan saat ini sangat sulit kita untuk mendekati Hajar Aswad tersebut. Ya, tangan pun sangat sulit. Kenapa? Kalau tangan kita nempelkan di situ pasti tangan kita akan ya terbawa oleh arus massa yang begitu banyak yang tawaf. Maka saat ini apalagi pakai tongkat misalkan itu nggak bisa juga, ya. Maka saat ini yang memungkinkan itu adalah cukup mengangkat tangan kita, mengangkat dengan memberikan isyarat Bismillahi Allahu Akbar, langsung kita mulai tawaf. Kemudian nanti sudah sampai di rukun Yamani, satu sudut lagi sebelum rukun Hajar Aswad, kita tempelkan lagi tangan kita tanpa menciumnya. Ini yang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di kalangan kaum muslimin yang mereka itu istilam ar-ruknaini asy-syamiyaini, yaitu menyentuhkan kedua tangan kita di dua sudutnya, sudut Syam, Syami, ya, yaitu yang dua sudutnya lagi. Dan itu tidak disunahkan, tapi kebanyakan orang sekarang itu setiap sudut penuh dengan orang. Ya, apakah para ulama kemudian itu mengharamkan itu, atau kemudian para ulama langsung membid'ahkan itu semuanya? Sebagian para ulama tidak sampai kepada membid'ahkan, cuman mengatakan bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh sebagian besar para sahabat. Cuman ada orang yang berpendapat bahwa kami menempelkan ini. Pertama, waktu kami masih ada. Yang kedua, ini satu jalan menuju ke rukun Yamani. Ya. Jadi dari rukun Syami ini kita tempelkan tangan kita terus berjalan sampai ke rukun Yamani. Dari sini itulah jalan kita menuju ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani itulah mulai sunnahnya. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu, sehingga sangat sulit kita dapati saat ini para ulama, meskipun para ulama mengatakan bahwa yang sunnah itu sesuai contoh dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam adalah menempelkan tangan kita di rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, tapi kenyataannya setiap sudut Ka'bah saat ini penuh oleh orang, bahkan bukan di sudutnya saja tapi semua dindingnya. Apakah para ulama akan mengatakan oh haula'i al-mubtadi'un, mereka semua pelaku-pelaku bid'ah? Saya kira tidak ada satu ulama pun yang mengatakan hal itu. Karena mereka mengatakan ini jalan kami untuk menuju ke Hajar Aswad. Karena kalau langsung kita maju ke pojokan Hajar Aswad pasti akan terhempas oleh orang-orang yang sedang tawaf. Nah, ini salah satu contoh. Para ulama salaf tidak suka orang-orang menyentuh rukun Syami ini. Karena yang disunahkan itu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ini contoh.
Contoh yang lain misalkan salat salat sunnah 2 rakaat dilakukan oleh sebagian orang setelah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah dia mulai sa'i di Safa, kemudian ke Marwah 1, kemudian ke Safa lagi, ke Marwah lagi, sampai terus bolak-balik dan terakhir ke Marwah 7. Kemudian setelah itu orang salat. Mereka kemudian melakukan salat itu, mengatakan bahwa ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyasan ala salati fi wara'a maqam Ibrahim, yaitu salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Maka qiyas ini batil. Artinya kenapa dalam hal ini mengkiaskan bahwa kalau habis tawaf disunnahkan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, begitu juga kalau kami habis sa'i, ya, maka kami pun boleh melakukan salat 2 rakaat, dan posisi itu pastinya di belakang maqam Ibrahim, karena Safa dan Marwah itu posisinya di belakang maqam Ibrahim, ya. Tapi apakah kemudian hal ini secara langsung kemudian para ulama mengatakan hadhihi bid'atun, ini adalah perbuatan bid'ah? Kita dapati bahwa memang hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada para ulama salaf saat ini pun, ya, kita mendapati bahwa di Bukit Marwah kalau habis habis selesai dari sa'inya itu penuh banyak orang yang sholat di situ. Bahkan saya mendapati seorang ulama salaf dari Mesir, karena saya mendapati bahwa beliau ulama salaf dari Mesir itu yang beliau masih hidup, banyak murid-muridnya yang pada saat itu ikut sa'i, ya, kemudian saya sampai bertanya, kenapa penjagaan kepada syekh ini begitu hebatnya gitu, dan semua yang murid-muridnya itu berjenggot semua gitu, ya, dan itu sangat kuat untuk menjaga syekh ini. Ketika dia di sofa, ketika dia di Marwah, begitu terus saya ikutin. Sampai kemudian saya ngeliat di Marwah, saya bertanya, man hadha syekh, saya bilang gitu. Orang itu langsung mengatakan, ini Syekh Fulan bin Fulan gitu. Lalu kemudian saya dengar namanya, lalu saya cari sambil tawaf saya cari tuh, Syekh ini dari Mesir itu Syekh siapa? Ternyata ulama besar, ya. Dan beliau pada saat itu berada di Marwah, lalu duduk sambil selonjoran dan berdoa, dan itu diikuti oleh para murid-muridnya, ikut berdoa, padahal itu sudah selesai dari tawafnya. Dan kita tahu bahwa berdoa pada saat putaran yang ke-7 di sa'i itu, di Marwah itu tidak ada. Rasulullah SAW tidak mencontohkan itu. Dia habis selesai di Marwah sudah langsung. Ketika saya tanya kepada salah satu murid di antara mereka, lima tad'ullaha, ya, fi asy-syautis sabi, saya bilang pada putaran yang ke-7, fa hadza lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan hadza amrun mutawassi fi hadza. Ini permasalahan yang luas dalam masalah ini. Singkat jawabannya. Saya tidak bisa lagi untuk berbicara banyak dalam hal ini. Itulah yang banyak dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Begitu juga saat ini misalkan mengatakan sholatul laili jamaah, sholat malam secara berjamaah. Pertanyaannya, bolehkah sholat tahajud itu berjamaah? Ya, bolehkah sholat tahajud itu berjamaah? Kalau mereka mengatakan tidak boleh, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mengatakan, bagaimana dengan sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Pada sholat tarawih itu adalah bagian juga sama juga dengan sholat malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam di malam tarawih di malam Ramadan itu secara berjamaah. Bagi mereka yang mengatakan boleh sholat malam berjamaah, bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan rahimallahu mra'an
qama minal laili fa shalla rak'ataini wa ayqadha ahlah rahimallahu imra'atan qamat minal laili wa shallat rak'ataini wa ayqadhat ahlaha. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari, lalu kemudian dia salat 2 rakaat lalu membangunkan istrinya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari, dia salat 2 rakaat lalu membangunkan suaminya. Menandakan dalam hadis ini bahwa seorang istri bangun kemudian salat sendiri, lalu kemudian membangunkan baru suaminya. Begitu juga kelanjutan dari hadis ini. Berarti kalau demikian salat malam itu sendiri. Bagaimana menggabungkan ini? Inilah yang kita tidak bisa mengatakan bahwa salat tahajud secara berjamaah itu secara mutlak, ya, salat malam secara mutlak itu merupakan perbuatan bid'ah. Mungkin di sana ada bab-bab tertentu yang memang harus kita mendalaminya. Apakah di situ ada ta'diban, ya, misalkan litalamid, pendidikan untuk anak-anak, untuk melatih mereka kebiasaan. Apakah boleh seorang ayah misalkan membangunkan membangunkan anak-anaknya pada malam hari, lalu kemudian suruh sholat berjamaah, sholat malam berjamaah bersama-sama? Apakah kemudian itu dikatakan perbuatan bid'ah? Nah, inilah yang barangkali mesti kita fahami dalam perkara bid'ah tersebut. Kemudian di sini dikatakan, ya, Fadilatul Syekh membawakan contoh lagi, diriwayatkan wa an Abil Bukhturi. Abul Bukhturi ini ada 2 nama berkaitan dengan Abul Bukhturi ini. Ada Abul Bukhturi yang masuk dalam kategori dia senior, dan Abul Bukhturi yang dia jauh dari kehidupan para sahabat. Abul Bukhturi yang bernama Al-As ibni Hisham ibni Al-Haris ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay, ini termasuk min zu'ama'i Quraisy, termasuk petinggi dari kabilah Quraisy. Ini Abul Bukhturi. Dan kalau di sini mengatakan Abil Bukhturi qala akhbara rajulun Abdullah ibni Mas'ud, berarti kisah ini seperti lebih dekat kepada sahabat. Ini Abul Bukhturi ini. Adapun Abul Bukhturi yang kedua yaitu bernama Wahab ibni Katsir ibni Abdullah ibni Zum'ah ibni Al-Aswad ibni Al-Muttalib ibni Al-Asad Al-Qurashi Al-Asadi Al-Madani, yang wafat pada tahun 200 Hijriyah. 200 Hijriyah tentunya ini adalah jauh sekali dari masa sahabat ataupun tabi'in, ya kan? Nah, di sini Abil Bukhturi mengatakan akhbara rajulun Abdullah ibn Mas'ud. Ada seorang laki-laki mengkabarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apa dikabarkan? Anna qauman yajlisuna fil masjid ba'dal maghribi. Ya. Bahwasanya ada satu kaum, yaitu maksudnya ada beberapa orang, kaum di sini ada beberapa kaum. Kaum itu bisa 1 orang, bisa 2, bisa lebih. Anna qauman, karena di sini fi'il mudhari'nya yajlisun berarti banyak. Ada beberapa orang yajlisuna fil masjid, mereka duduk di masjid. Ba'dal maghribi, setelah salat maghrib. Fihim rajulun, pada beberapa orang itu ada seorang laki-laki yang memimpin, ya, yang memimpin halaqah. Kalau kita misalnya seperti halaqah itu kan mereka duduk, ya, ada di antara mereka itu seorang laki-laki yaqulu kabbirullaha kadza wa kadza, ucapkanlah oleh kalian takbir Allahu Akbar sampai sekian kali. Wasabbihullaha kadza wa kadza, dan ucapkanlah tasbih subhanallah oleh kalian sekian dan sekian. Wa ahmidullaha kadza wa kadza, dan tahmidlah, ucapkan alhamdulillah sekian dan sekian. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada laki-laki ini, fa idza ra'aitahum fa'alu dzalik, apabila engkau melihat mereka sedang melakukan hal ini, fa'atini, maka segeralah kamu datang kepadaku, fa akhbirni bi majalisihim, kabarkan kepadaku tentang majelis mereka. Lalu kemudian apa? Laki-laki ini fa'atahum, ketika mendapati lagi ada orang yang sedang seperti itu,
Maka laki-laki ini mendatangi sekelompok orang yang sedang berzikir tadi secara dihitung dengan apa? Dengan biji sibhah tadi, dengan biji tasbih tadi, ataupun dengan kerikil tadi. Fa'atahum, laki-laki mendatangi sekelompok itu, fajalasa, lalu ia pun duduk, ya. Falamma sami'a ma yaqulun, ketika dia mendengarkan benar-benar apa yang diucapkan oleh mereka, qama, orang ini langsung bangun, fa'ata Ibnu Mas'ud, dia langsung mendatangi Ibnu Mas'ud, ya, artinya ingin memanggil Ibnu Mas'ud untuk datang. Fa'ata Ibnu Mas'ud, faja'a, lalu kemudian Ibnu Mas'ud pun datang. Wa kana rajulan hadida, artinya Ibnu Mas'ud itu sangat tegas dalam masalah perkara agama ini. Dan kita tahu bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud itu adalah seorang dari sahabat senior. Faqala, maka Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ana Abdullah Ibnu Mas'ud, saya Abdullah Ibnu Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, laqad ji'tum bi bid'atin zulma, sungguh kalian telah membawa suatu perkara bid'ah secara yang sangat zalim ini, atau sebuah kezaliman, ya. Wa laqad faddaltum ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilma, artinya bahwa kalian sebenarnya bisa mendapati satu kemuliaan menjadi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalian itu hidup di zaman sahabat yang penuh dengan ilmu, ya. Kemudian di antara mereka, ya, di sini faqala Umar ibn Utbah, astaghfirullah, ya, dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Faqala, maka kata Abdullah bin Mas'ud, artinya setelah diingatkan mereka sadar bahwa hal ini tidak diperbolehkan, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, alaikum bittariq, ya, wajib atas kalian berada di atas jalan sunnah ini, falzimuhu, ya, konsistenlah dengan di atas jalan ini, walain akhadtum yaminan wa shimalan la tudillanna dhalalan ba'ida, kalau kalian belok ke kanan, belok ke kiri, kalian akan mendapati sebuah kesesatan yang nyata, ya, kesesatan yang sangat jauh. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah, seperti yang kita dapati bahwa saat ini banyak pendapat di antara para ulama tentang masalah sibhah ataupun biji tasbih, ya. Bahkan biji tasbih ini sekarang macam-macam. Ada yang bilangannya cuma 7. Bilangan cuma 7 itu untuk apa? Ini dipakai di jari kelingking atau di jari telunjuk. 7, cuma 7. Jadi biji tasbihnya cuma 7. Itu dipakai untuk tawaf atau sa'i. Jadi takut lupa gitu kan, dia takut lupa. Jadi ketika dia tawaf satu, dipindahkan satu gini, ya. Kemudian ketika dua, dipindahkan lagi yang kedua, gitu. Jadi ketika dia sudah 7 atau belum, tinggal lihat aja dia, gitu. Betapa orang sekarang itu beribadah itu hanya untuk 7 putaran saja, orang bisa lupa. Bagaimana kemudian kalau suruh putaran sampai 100 kali? 7 putaran saja orang bisa lupa sudah berapa putaran. Berarti pikirannya ada konsekuensi dari ibadah kita. Entah memang kita ini tidak fokus dalam ibadah, ya, mungkin kita lagi tawaf ngeliatin kanan kiri gitu ya, atau mungkin lagi ngeliatin Ka'bahnya, ya kan, atau padahal dalam sunnahnya kita dalam bertawaf itu orang, ya, tidak boleh menghadap ke Ka'bah. Dia selalu menjadikan Ka'bah itu posisinya terus sebelah kiri kita, terus gitu. Tapi mungkin orang melihat jumlah orang yang sangat banyak sampai lupa, saya udah 3 atau 4 putaran. Akhirnya apa? Alternatif dibuatkan itu. Ada biji tasbih tadi, ada yang 33, ada yang kemudian 100, ada yang sampai 1000, ada sekian, itu macam-macam. Dan itu dijual, itu semuanya di sisi Masjidil Haram, semua toko jual tasbih semua. Bagaimana kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masih hidup? Ya, bagaimana kalau para sahabat masih hidup?
di sisi Masjidil Haram. Dan saya mengalami pengalaman sendiri ketika saya belanja mushaf, kurang lebih saya belanja mushaf itu wakaf pada saat itu saya dapat kurang lebih hampir 50 mushaf. Akhirnya saya belanja di salah satu toko buku Islam di situ. Lalu saya beli, ini mushaf harganya berapa? Sekian. Ya udah, saya belanja sampai 50 mushaf. Lalu kemudian apa? Dia mengatakan, "Kamu sudah belanja ke saya banyak. Silakan ambil hadiah dari tasbih ini." Saya bilang, "Boleh nggak saya ngambil hadiahnya buku?" "Enggak, tasbih aja." Saya bilang, "Hadhihi bid'atun." Saya bilang, "Ini bid'ah." "Ente ngomong apa tadi?" Kata dia, marah padahal dia berjenggot. Itu. Saya kan hadhihi bid'atun. Lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Sambil marah katanya, "Udah enggak perlu pakai hadiah," kata dia. Gitu. Saya enggak minta hadiah, saya belanja. Cuma saya sampaikan, "Boleh enggak saya minta hadiahnya ini?" Saya minta hadiahnya buku kutip kecil. Enggak mau dikasih, dia maunya tasbih dikasih. Anda bilang, inilah orang. Saya katakan ini berada mungkin cuma 50 meter dari pintu Masjidil Haram. Ya, berarti kalau demikian dia hanya suara saja di situ, nggak pernah ngaji, nggak pernah ini kan gitu. Inilah yang kenyataan dalam dalam kita beragama. Ya, masih ada seperti itu. Terlebih kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita fahami. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi kita meninggalkannya itu sunnah. Tapi apabila orang melakukannya, kita tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa itu perbuatan bid'ah. Ya, ya seperti misalkan tadi menulis mushaf, menulis hadis Rasul, ya kan? Mushaf yang ada kemudian dicetak. Apalagi kalau sekarang misalkan kita dapati para sahabat hidup. Ada mushaf, mana mushaf, ada mushaf apa tuh namanya? Mushaf ditulis boleh nggak, ada mushaf wakaf di situ, ada mushaf An-Nur, ada nama percetakannya itu dijadikan nama mushaf. Ada mushaf Hafiz, ya kan? Ini kok mushaf banyak sekali gitu. Kenapa tidak katakan hanya Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Azim? Ya kan? Ada mushaf ini, ada mushaf ini, ada mushaf ini dan yang lainnya. Ya. Sehingga orang yang baru pertama mengenal Islam, maka ketika dia dikasih mushaf ini pasti dia akan bertanya, sama enggak mushaf ini dengan mushaf ini? Kan begitu. Jangankan orang yang awam yang baru masuk ke dalam Islam, ada seorang talibul ilm tapi bukan dari kalangan salaf. Saya pernah datang kepada dia, kepada si ustadz ini yang keluaran pesantren tradisional. Saya katakan, santrinya berapa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, santri saya kurang lebih 70 sampai 80-an. Taib, antum masih perlu mushaf enggak? Saya bilang begitu. Kata dia, ya perlu banget Ustaz, katanya. Di saya, alhamdulillah saya punya kurang lebih 100 mushaf. Jika antum mau, itu anak kasih, anak akan bawakan. Tapi mushaf ya Ustaz ya, bukan yang dari Saudi ya, kata gitu. Atau bukan yang dari Saudi. Saya bilang, apa bedanya? Sama mushaf. Enggak Ustaz, kami mushafnya ini aja, jangan yang dari Saudi. Ini Ustadz ya kan? Mengenai alasannya bahwa kenapa dan kenapanya ini, terkadang saya harus mencerna sendiri. Apakah dia meyakini bahwa mushaf yang datangnya Saudi berbeda dengan mushaf mereka? Itu yang pertama. Apakah mushaf yang ada di kita sulit untuk dipelajari sebagaimana mushafnya dia? Ini yang kedua. Ya. Tapi hendaknya kita mengatakan bahwa yang namanya mushaf itu adalah mushaf. Ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita dapati bahwa seperti penulisan Al-Qur'an, ya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat mau menuliskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? La taktubu anni. Jangan pernah kalian menulis sesuatu yang keluar dari lisanku ini. Ya. Rasul pernah mengatakan la taktubu anni. Jangan pernah kalian menulis sesuatu yang keluar dari lisanku ini, kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya kemudian apa? Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat, dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya itu juga masih hanya suruh kemudian mengumpulkan.
Baru pada masa Umar bin Khattab, baru pada masa Utsman bin Affan itu rampung penulisannya. Bagaimana dengan hadisnya? Kalau itu ayat Al-Quran, bagaimana dengan hadisnya? Maka hadis itu masih banyak dalam hafalan dalam hafalan orang-orang tersebut, tapi tidak sampai pada tulisan. Karena masih ada yang mengkhawatirkan bahwa yang tertulis itu merupakan sebuah larangan dari Rasulullah, taktubu anni. Tapi ketika melihat banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang menghafal penjelasan Al-Quran, yaitu hadis-hadis Rasulullah, banyak yang wafat, maka kemudian di antara mereka tetap menuliskan. Apakah dia menuliskan hadis-hadis Rasul itu perbuatan bid'ah? Jawabannya tidak. Meskipun itu tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul sempat melarang penulisan dari hadis-hadis Rasul tersebut. Tapi para sahabat pada saat itu, kalau hadis-hadis Rasul ini tidak dituliskan, bagaimana kemudian ini risalah Nabi itu akan sampai kepada umat manusia? Ini mimbab al-masalih al-mursalah, ya. Untuk itulah dijelaskan bahwa kalau berkaitan, ya, dengan ada kaidah-kaidah yang harus kita fahami. Yang pertama, di sini ada kaidah, misalkan kalau berkaitan dengan adat, tradisi, kebiasaan, ya, maka kita akan mengatakan bahwa al aslu fil adat itu al ibahah. Ya, hukum asal dalam sebuah tradisi, kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu adalah boleh. Ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan al-aslu fil ibadat itu at-tauqif. Sedangkan hukum asal dalam masalah ibadah itu adalah tauqifi. Artinya tidak boleh kita yang membuat. Itu sudah Al-Qur'annya, itu sudah sunnahnya. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menetapkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat subuh itu 3 rakaat, tidak. Sholat subuh ya 2 rakaat. Ya. Itu bersifat tauqifi, sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini kaidah. Lantas pertanyaan dari 2 kaidah ini, bagaimana kalau sesuatu itu tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Rasul meninggalkannya, tidak melakukan hal-hal ini? Maka para ulama mengatakan bahwa kullu ibadatin, setiap ibadah, tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'a wujudil muqtada laha, ya, padahal ada sesuatu yang mengharuskan, ya, ada sesuatu yang mengharuskan, wa adamul mani'i fiha, dan tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalanginya. Maka apa di sini? Fatarkuha sunnatun mahmudatun wa fi'luha bid'atun mazmumatun. Maka meninggalkan perbuatan tersebut itu merupakan sunnah yang terpuji, dan mengamalkannya itu bid'ah yang tercela. Saya ulang, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul, padahal Rasul bisa saja melakukannya, ya, dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, tapi Rasul tidak melakukan, ya, padahal ada sesuatu yang perlu mesti pada saat itu bisa dilakukan dan tidak ada penghalang, maka meninggalkannya, itu meninggalkan ibadah tersebut merupakan sunnah yang terpuji, ya, dan mengamalkannya itu ada perbuatan bid'ah yang tercela. Apa contohnya dalam perkara ini, ya? Bisa gak kita cari contoh dari permasalahan ini? Setiap ibadah atau sesuatu yang dianggap ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul, padahal Rasul tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa melakukannya, ya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sama sekali, tapi Rasul tidak melakukan hal itu, ya. Contohnya apa? Ya banyak, misalkan contoh berzikir di kamar mandi, misalkan, ya, misalkan berzikir di kamar mandi, bahwa kebutuhan orang
kita tahu bahwa berzikir itu penting, lisanan wa qalban wa jawariha. Ya, berzikir itu penting, lisan kita, hati kita maupun anggota tubuh kita misalkan. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa kamar mandi, toilet itu tempatnya jin. Berarti di situ ada keburukan. Yang orang ketika masuk itu mesti tetap harus terjaga, rotban bidzikrillah. Ya, sebagaimana hadis yang ke-41 di kitab Riyadh atau ya, hadis yang ke-50 di dalam kitab Jami'ul Ilmi wal Hikam. Menjadi ciri seorang mukmin adalah rotban bidzikrillah, lisannya basah dengan berzikir kepada Allah. Ya. Tapi Rasul tidak melakukan zikir itu di kamar mandi. Cukup ketika mau masuk saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Ya kan? Itu dilakukan oleh Rasul dan itulah yang sunnahnya. Padahal ketika berada di dalam kamar mandi itu kita pun di tempat yang memang itu selama ini dihuni oleh jin, kita sangat memungkinkan sekali untuk bisa apa? Bisa terus berzikir itu. Ya. Kita bisa membaca subhanallah sambil mandi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha kita ya. Gitu. Dan tidak ada penghalang pada saat itu Rasul, tapi Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ini kita berzikir ya di setiap waktu, di setiap tempat, dimanapun. Lalu kemudian dia berzikir. Maka apa? Tentunya ini kalau bagi orang yang melakukannya, ini pasti dia melakukan perkara bid'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah melakukan hal itu, padahal dulu juga terjadi seperti itu. Itu kalau misalkan contoh itu di dalam kamar mandi. Bagaimana kalau di tempat al-fadha, tempat yang kosong? Ya, tempat yang kosong. Seperti Rasul dalam sebuah safar sedang bersama para sahabat lalu kemudian minggir menjauhi dari kerumunan para sahabat. Dan Rasul hanya minta beberapa orang sahabat untuk menemani, "Ayo ikuti saya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ke tengah-tengah padang pasir yang sudah menjauh dari kerumunan para sahabat yang lain. Lalu kata Rasul, balikkan tubuh kalian. Ya, jangan sampai menghadap ke Rasul, tapi membalikkan tubuhnya untuk tidak melihat Rasul. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di tengah padang pasir tersebut. Dan dilihat oleh seorang sahabat, Rasul buang air kecil sambil berdiri. Ini hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Ya kan? Nah, pada saat itu Rasul itu kan tidak berzikir. Pada saat buang air kecil pun tidak berzikir. Padahal itu bukan WC secara khusus, bukan kamar mandi. Gitu. Dan mestinya di situ tidak ada sesuatu yang menghalangi Rasul untuk berzikir. Maknanya pada saat pada saat kita lagi buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, maka tidak boleh lisan kita itu mengucapkan apa? Mengucapkan zikir, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Lantas kemudian ada orang sekarang bisa mengatakan zikir boleh di mana saja. Ya, maka hal itu termasuk perbuatan bid'ah. Kalau kita meninggalkannya, maka itu kita telah apa? Melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan lagi apa? Ya, contoh misalkan zikir berjamaah. Zikir berjamaah. Ini kan ibadah. Tarokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul tidak pernah melakukan zikir tersebut. Pertanyaannya, kenapa Rasul tidak memimpin zikir kepada para sahabat? Padahal apa di sini wujudul muqtadalaha. Habis sholat ya berzikir. Ini keadaan berarti adanya sesuatu yang mewajibkan. Habis sholat berzikir. Ma'a adamil mani', tidak ada larangan. Tidak lagi di kamar mandi, tidak lagi di toilet gitu kan. Ini di masjid. Masjid tempat berzikir. Tapi dan itu habis sholat. Ada kesempatan berzikir, tidak ada penghalang. Tapi apakah Rasul memimpin kabbiru salathina marrah? Salasa wa salathin. Takbirlah kamu 33 kali. Ya. Ahmidu salasan wa sab'ina marrah. Ucapkan oleh Anda alhamdulillah 33 kali dan lain-lain.
Apakah Rasul melakukan hal itu? Itu tidak. Tapi kemudian sekarang orang mengatakan, Ilahi anta maulana, subhanallah, 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 subhanallah. Ya kan? Kemudian surah alhamdulillah, dia pemimpinnya keras tuh. Nama alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Sampai 33 kali. Itu kan berarti seorang laki-laki, ya, dia memimpin satu zikir tersebut. Ini pada satu keadaan. Di keadaan yang lain itu memimpin dari awal sampai akhir, makmumnya itu cuma mengamin-aminkan saja. Itu juga ada. Ya. Nah, inilah yang ibadah ini ditinggalkan oleh Rasul. Padahal kesempatan untuk melakukan ibadah itu ada dan tidak ada penghalang, tapi Rasul SAW tidak melakukannya. Apa kata para ulama? Tarkuha sunnatun mahmudah wa fi'luha bid'atun madhmumah. Meninggalkannya, artinya tidak berzikir jamaah itu merupakan sunnah yang terpuji. Kita cukup dengan sendiri-sendiri saja. Dan kalau kita melakukannya itu merupakan perbuatan bid'ah. Tapi apakah kemudian ada ulama yang sepakat ini semuanya? Ada yang tidak menyepakati. Ya. Bahkan termasuk barangkali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kalau atau Al-Imam dalam mazhab Syafi'i gitu ya, kalau niatnya ta'diban ya lil jamaah, dalam rangka mengajarkan kepada para jamaah yang awam yang tidak pernah bisa berzikir, maka latih dia untuk mengucapkan bersama-sama. Ini pun pertanyaan ini dibantah kembali oleh para ulama, sampai kapan mentakdib mereka itu? Karena dengan alasan takdiban lahum, mengajarkan kepada mereka, ternyata menjadi sunnah yang turun-temurun terus sampai akhirnya sulit untuk dibendung oleh kita. Ya. Mestinya kalau misalkan ada batas waktu, ternyata ini santri, mungkin kalau di kita ya, kalau model pesantren ini bisa ya, misalkan contoh zikir pagi dan petang. Kalau tidak dipaksakan maka itu susah. Maka apa? Menjadi santri baru selama 3 bulan, pokoknya habis zikir habis sholat itu zikir bareng-bareng gitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan santri lamanya? Kan di santri lama dan santri baru. Pasti santri lama juga, santri baru dipimpin zikirnya, santri lama pun akan ngikut. Ya kan? Akan ngikut. Gitu. Sehingga hal ini akhirnya kita mengatakan kalau mau melatih ya sudah di luar waktu itu saja. Biar tidak terkena syubhatnya. Salah satu solusinya adalah apa? Sambil sholat bawa buku zikirnya. Ya kan? Bagi yang belum hafal silakan baca sambil berzikir baca. Nah, inilah yang banyak hal pendapat-pendapat dari kalangan para ulama. Jadi di sini dikatakan kullu ibadatin. Ini kaidah yang saya kira bagus untuk kita fahami. Kullu ibadatin tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya ma'a wujudil muqtadalaha, ya, ma'a wujud al-muqtadalaha, yaitu disertai dengan adanya satu atau sesuatu yang mewajibkan kita. Seperti tadi zikir itu sesuatu yang mewajibkan kita, kan kita lagi habis sholat dan kita perlu berzikir. Wa adamil mani'i fiha, dan tidak ada larangan, tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada larangan kita berzikir di masjid, itu tidak ada. Maka apa? Fa tarkuha sunnatun mahmudatun wa fi'luha bid'atun madhmumatun. Meninggalkannya merupakan sunnah yang terpuji dan mengamalkannya merupakan bid'ah yang tercela. Ya. Ini kalau kaidah ini antum sampaikan ke masyarakat secara umum, besok antum nggak boleh ngaji lagi udah. Ya kan? Ini makanya kan majelisnya majelis kita gitu. Kalau kita di masyarakat udah selesai. Ya, tutup kajian tersebut, tidak boleh gitu. Untuk itulah di sini Syekh Shalih Al Fauzan
ya rahimahullahu tabaraka wa taala menambahkan di sini ada 3 poin sebenarnya, bahwasanya ya, tapi tidak perlu dicatat 3 poin ini karena kepanjangan nanti penjelasannya. Ya, an yatrukal fi'la li adami wujudil muqtadha lahu fala yakunu sunnah. Meninggalkan perbuatan karena memang tidak ada sesuatu yang mewajibkannya, maka tidak menjadi sunnah. Meninggalkan perbuatan amalan yang memang tidak ada perintah sama sekali, tidak ada kewajiban sama sekali, gitu ya, maka kita tinggalkan itu, ya fala yakunu sunnah, maka tidak menjadi sesuatu itu menjadi sunnah. Ada 3 hal yang memang ini banyak penjelasan panjang lebar berkaitan dalam masalah ini. Taib. Kita kembali kepada pembahasan saja. Ya, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu, bahwa kita wajib untuk berada di atas jalan ini. Alaikum bittariq fa'alzimuhu. Ya, komitmenlah dengan sunnah tersebut. Ya, walain akhadtum yaminan wa shimalan latudillanna dhalalan ba'ida. Kalau kita belok kanan belok kiri, tidak lurus di atas jalan ini, maka kita akan berada pada kesesatan yang jauh. Wa fi sahihaini an Thauban radhiyallahu anhu qala, dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu golongan min ummati dari umatku, zahirina alal haqqi, yang mereka itu membela kebenaran. Akan senantiasa ada dalam satu golonganku di mana dia akan terus membela kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membuat mereka celaka bagi orang yang menghinakannya. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, hingga perkara Allah itu datang kepada mereka sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Maksudnya dia tetap membela apa? Membela kebenaran. Artinya di sepanjang zaman bahwa orang-orang yang terus akan membela al-haq, membela kebenaran itu akan tetap ada sepanjang zaman. Dan kalaupun banyak orang yang menghinakan dia, la yadurruhum, tidak akan membuat mereka bahaya, tidak akan membuat mereka celaka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang urusan Allah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa hum kadzalik, sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Hadis ini banyak redaksi yang sampai kepada kita. Paling tidak ada 4 redaksi yang bisa saya bawakan. Yang pertama, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum ala dzalik. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Di sini menggunakan kalimat la yazalu min ummati, akan senantiasa ada dari umatku, yaitu ummatun qa'imatun, yaitu satu golongan yang qa'imatun bi amrillah, mereka tegak menegakkan urusan Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa ada menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membuat bahaya orang yang menghinakan ya umat yang tegak di atas kebenaran ini, wala man khalafahum, tidak juga orang yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang keputusan Allah kepada mereka dan mereka kokoh di atas ya qaimatun bi amrillah, di atas tegaknya dia membela agama Allah jalla wa ala. Jadi redaksinya kalimat qaimatun bi amrillah. Yang kedua, la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku, zahirina alal haq, sama dengannya di atas, tapi bagian akhirnya berbeda, hatta taqumas sa'atu, sampai tibanya hari kiamat. Artinya ini lebih tegas lagi, sampai hari kiamat
akan ada satu golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus dia membela kebenaran. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, la yazalu min ummati qaumun zahirina 'alan nas. Ya. Akan senantiasa ada dari umatku satu kaum zahirina 'alan nas yang dia membela kebenaran di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia. Hatta ya'tiyahum amrullah. Sampai datang kepada mereka ketetapan Allah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Dalam riwayat yang lainnya lagi dikatakan la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang apa? Yuqatilun. Mereka berperang untuk apa? 'Alal haqq, membela kebenaran. Bukan hanya menegakkan agama untuk dirinya saja, ya. Bukan hanya dia mengislah di tengah-tengah manusia saja, bahkan ini lebih dahsyat lagi, yuqatilun 'alal haqq. Dia sampai berperang melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Zahirina 'ala man na'wahum. Mereka terus membela atas orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta yuqatilu akhiruhum al-masih ad-dajjal. Sampai orang yang terakhir itu memerangi pasukan Dajjal dan pasukannya. Itu artinya apa? Sampai akan tibanya hari kiamat ketika Dajjal itu muncul, itu kaum umat Islam itu akan berperang melawan mereka. Hadis yang terakhir ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa akan terjadi peperangan yang besar di akhir zaman. Dan peperangan itu terakhir itu adalah apa? Sampai terbunuhnya Dajjal. Setelah itu tidak akan ada peperangan. Untuk itu berdasarkan hadis ini bahwa syar'iyatul jihad, disyariatkannya jihad itu akan ada sampai perang terakhir di atas muka bumi ini, yaitu perang melawan Dajjal. Setelah Dajjal mati oleh Nabi Isa, tidak akan ada lagi peperangan di atas muka bumi ini karena sudah selesai. Ya, jadi peperangan itu terakhir di atas muka bumi ini ketika perang melawan apa? Dajjal. Maka di sini dikatakan hatta yuqatilu akhiruhum al-masih ad-dajjal. Ya, sampai apa? Orang yang paling terakhir dari orang mukmin yang yuqatilu, mereka memerangi al-masih ad-dajjal. Yaitu pasukan yang dibawa oleh siapa? Ya, oleh Imam Mahdi, kemudian bersama Nabiullah Isa, oleh Isa alaihissalam memerangi Dajjal sampai Dajjal tewas, Dajjal mati. Sudah kemudian setelah itu apa? Selesai peperangan. Orang-orang mukmin pada saat itu hidup dalam keadaan adil, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan damai selama 40 tahun bersama dengan Nabi Isa alaihissalam yang menyerukan, Isa ini menyerukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memerangi apa? Orang-orang Nasrani yang dia tidak mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Salib-salib akan dihancurkan, anjing dan babi semua akan dibunuh, pajak akan dihancurkan sampai kemudian manusia itu menjadi aman. Sejarah sehingga 40 tahun lamanya. Setelah itu orang-orang mukmin itu banyak yang meninggal, bahkan Allah Jalla wa ala akan mengirimkan angin yang menyejukkan yang setiap orang mukmin menghirup udara tersebut, maka orang mukmin itu mati. Tersisalah kemudian orang-orang apa? Orang-orang yang mereka munafik, mereka fasik, mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa sebaik-baik manusia, seburuk-buruk manusia adalah orang yang pada saat hari kiamat itu terjadi, orang itu masih hidup. Itu manusia paling buruk di atas muka bumi itu adalah ketika terjadi hari kiamat orang itu masih hidup. Berarti memang sudah tidak ada keimanan di pada dirinya, lalu kemudian orang itu masih hidup. Taib. Qala Abu Syamah an Mubarak anil Hasan al-Basri. Ya, Abu Syamah itu ada Abu Syamah al-Maqdisi. Syamah ini bukan kunyah dia punya anak Syamah, bukan. Ya, kalau Syamah itu kan semacam tai lalat tapi agak besar. Ya, atau bagian hitam yang ada di, kalau nggak salah Abu Syamah ini adalah dia di bagian pelipis sebelah kiri ini agak menghitam ke sini.
karena agak besar sebelah kiri ini, ya, hampir menutupi bagian alis sebelah kiri, itu namanya Syamah. Maka dia dipanggil dengan Abu Syamah. Jadi bukan dia punya anak namanya Syamah, tidak. Dipanggil oleh ulama-ulama dan murid-muridnya itu dikenal dengan Abu Syamah, ulama besar, ya, itu Abu Syamah Al-Maqdisi. Namanya adalah Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Utsman bin Syihabuddin Abul Qasim. Aslinya dari Al-Quds, dari Al-Quds, tapi kemudian wafat yaitu di Damaskus. Dan beliau mazhabnya Syafi'i, seorang ahli fikih, ahli hadis dan juga ahli sejarah, yang lahir pada tahun 596 Hijriah dan wafat tahun 665. Di antara guru beliau adalah Al-Izz bin Abdissalam, dan murid beliau yaitu muridnya Abu Syamah ini adalah Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullahu tabaraka wa taala. Jadi ulama besar yang melahirkan ulama sekaliber Imam Nawawi ini Abu Syamah Al-Maqdisi. An Mubarak anil Hasan al-Basri. An Mubarak ini adalah dalam riwayat dia Abdullah ayah daripada Abdullah, ya, Abdullah ibn al-Mubarak, ya, Abdullah ibn al-Mubarak. Dalam riwayat seperti itu, yaitu Mubarak bin Wadih al-Hanzali at-Tamimi, yang asalnya adalah minat Turk, yaitu dari Turki, ya, karena ibunya adalah Turkiyah. Tapi wallahu alam apakah Turki yang dimaksud Turki saat ini, yaitu tidak bisa dijelaskan apakah Turki yang dimaksud adalah Turki yang ada saat ini, yaitu karena sebagian mengatakan bahwa Turki dikatakan Atrok, ya, Atrok dalam sejarah itu apakah itu Turki. Kelak di akhir zaman itu ada sekelompok golongan yang itu adalah Atrok, matanya sipit, ya kan? Ada Atrok itu dalam hadis itu dia bermata sipit dan dia akan memusuhi Islam. Ya, Turki matanya sipit enggak? Ya enggak, ya. Justru dia Eropa, matanya dia agak bulat gitu, ya. Maka disangsikan apakah Atrok yang dijelaskan dalam hadis itu Atrok yang berarti Turki, karena banyak penamaan di akhir zaman itu banyak yang berubah penamaan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Meriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, kita sudah bahas tentang Al-Hasan al-Basri ini. Beliau mengatakan apa? Al-Imam Al-Hasan al-Basri beliau mengatakan as-sunnatu walladzi la ilaha illa huwa bainal ghali wal jafi. Sunnah yang demi Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia, kecuali dia, itu berada bainal ghali wal jafi. Sunnah itu berada di antara orang yang berlebih-lebihan dalam kelebihan, wal jafi berlebih-lebihan dalam apa? Kekurangan. Al-ghulu wal jafi ay banal ifrat wat tafrit, ya. Maka apa kata Al-Imam Al-Hasan al-Basri, fasbiru 'alaiha rahimakumullah. Bersabarlah kalian di atas sunnah, semoga Allah Jalla wa ala merahmati kalian semuanya. Dan ini kita dapati kalau misalnya kita ingin berada di atas sunnah ini, kita dapati sunnah itu tidak sampai berlebih-lebihan dalam menjalankannya, ya. Kita katakan misalkan gini, ada di antara antum atau di antara kita semua misalkan sholat malam itu 11 rakaat, ingin mengikuti sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sholat malam ini 11 rakaat, 2 rakaat pendek-pendek, rakaatani khafifatan, ya kan? Rakaatani khafifatan, 2 rakaat yang pendek kita jalankan sesuai dengan sunnah Rasul. Lalu kemudian agak panjangan dikit, lalu kemudian panjang dikit, terus sampai kemudian masuk ke sholat witir. Taruhlah kita sholat itu sampai 1 jam sholat malam tersebut, tapi kemudian berhenti hingga 1 bulan tidak sholat malam lagi. Pertanyaan kita itu adalah apa? Apakah itu sunnah? Ya, yang kita lakukan itu sunnah atau tidak? Sholat malam 11 rakaat di tanggal 1, lalu kemudian dari tanggal 2 sampai tanggal 30 itu absen tidak sholat malam. Sunnah enggak itu? Bukan sunnah, ya. Karena sunnah itu bainal ghali wal jafi. Dia bisa istiqamah. Sunnah itu adalah apa? Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ahabul a'mali ilallah
adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adwamuha, yang terus-menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Itulah sunnah. Kalau ada orang melakukan dia rajin sekali itu sholat dia rajin sekali beribadahnya luar biasa di bulan Ramadan, tapi kemudian setelah Ramadan dia absen luar biasa juga. Ya. Maka kenapa para ulama salaf mengatakan la takun rabbani, la takun sya'baniyan, wala takun ramadhaniyan, walakin kun rabbaniyah. Kan begitu. Janganlah kalian menjadi orang yang sya'baniyan, yang menghidupkan ibadah hanya di bulan Sya'ban. Wala takun ramadhaniyan, jangan kalian jadikan kalian sebagai ahli ibadah di bulan Ramadan saja. Akan tapi kun Rabbaniyah, jadilah kalian itu orang yang Rabbani. Maksudnya adalah apa? Dia istiqomah terus. Kalau kemudian kemarin misalkan sholat malam kita dari habis dari habis sholat isya 11 rakaat, ayatnya pendek-pendek, mestinya kan bisa. Tapi kenapa kita enggak misalkan? Nah, itulah yang mesti dilatih kepada kita sekalian. Maka di sini dikatakan apa? Fasbiru 'alaiha, bersabarlah di atas sunnah rahimakumullah, semoga Allah merahmatinya. Kenapa? Fa inna ahlas sunnati kanu aqallun nas, karena ahlu sunnah itu mereka golongan manusia yang paling sedikit, fi ma madha, apa yang telah berlalu, wahum aqallun nasi fi ma baqiya, dan golongan yang sedikit juga yang tersisa. Artinya sejak dahulu ahlu sunnah itu sedikit, yang sudah berlalu juga ahlu sunnah sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saat ini kami ahlu sunnah, orang-orang berpegang teguh dengan sunnah jumlahnya sangat banyak, ya, itu tidak sesuai dengan sunnah itu sendiri. Karena sunnah yang dulu itu bahwa orang menegakkan sunnah itu ghuraba, orang itu asing, ya kan, orang itu asing. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, kan itu hadisnya. Bahwa Islam dulu dimulai juga dengan sesuatu yang aneh, yang asing, ya, yang tidak dikenali oleh masyarakat, dan akan kembali juga asing, tidak dikenali oleh masyarakat. Maka beruntung bagi orang yang dianggap asing tersebut. Maknanya bahwa ahlu sunnah di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Jadi kalau misalnya kita dapati bahwa dalam satu kecamatan kita cuma 2-3 orang, ya terus saja kita istiqomah, tidak perlu kita merasa merasa khawatir. Jangan pernah kita bangga dengan kajian yang jumlahnya ribuan orang, ya kan, biasa saja. Kita dapati dari para ulama salaf, ada seorang guru yang kajian, seorang syekh gitu ya, seorang syekh dengan muridnya. Seorang syekhnya itu kajiannya itu dihadiri hanya 100-200 orang, tapi muridnya ribuan orang, biasa saja. Karena memang hakikat daripada dakwah sunnah itu bukan jumlahnya yang banyak, ya, bukan jumlahnya yang banyak, tapi coba kualitas berpegang teguh kepada sunnah, sabarnya di atas sunnah itu seperti apa. Itulah ujian. Alladzina lam yadhabu ma'a ahlil itraf fi itrafihim, yang dimana mereka ahlu sunnah itu adalah orang yang tidak terbawa arus orang-orang yang bermegah-megahan dalam hidupnya, tidak. At-taraf, al-itraf, orang-orang yang gemar, glamor dan segala macam. Jadi kalau ada seorang ustadz yang sangat dia bangga karena dekat dengan orang-orang kaya, laisa min simati ahli sunnah, bukan ciri dari orang yang ahlu sunnah. Dia bangga ketika dekat dengan orang-orang kaya, ketika dia dekat dengan ini gitu, merasa hebat, merasa diakui dan nyalanya, tidak. Itu bukan itu. Karena di sini alladzina lam yadhhabu ma'a ahlil itrafi itrafihim wala ma'a ahlil bid'ah fi bid'ahihim. Artinya juga mereka tidak membaur dengan ahlul bid'ah dalam kebid'ahan mereka. Ada orang mengatakan saya mah yang penting saya bisa dakwah sama tetangga saya kanan kiri, udah saya begini aja. Makanya dia terkadang ada seorang yang dalam dakwahnya itu dia ya nggak apa-apa saya nggak dikenal, ya, tapi nggak dikenalnya itu dia nggak jalan juga, ya, dia di tempat dia di tempat, takut dimusuhi oleh orang sehingga tidak mau mengenalkan sunnah kepada orang lain.
Lagi ada acara ini membaur, tahlilan ikut, gitu ini ikut dan yang lainnya. Tidak mau memberikan satu pendirian gitu bahwa inilah ahlus sunnah seperti ini gitu. Wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum. Mereka bersabar di atas sunnahnya sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fagadzalika insyaallah fakunu. Yang demikian itu semoga Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka jadilah kalian itu ahlus sunnah yang tegak di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fahaulaihum ahlus sunnati wal jamaah wa ta'ifatul mansura ila an taquma sa'ah. Mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka itulah satu kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah ila an taquma sa'ah, hingga hari kiamat itu tiba. Fanas'alullah azza wa jalla ay yaj'alana minhum. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita dari golongan ahlus sunnah wal jamaah dan termasuk menjadi dalam taifah mansurah tadi. Wa ayyahsyuruna fi zumratihim bimannihi wa karami, dan semoga kita masuk dalam golongan mereka dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman a'azzani Allah. Inilah beberapa asar, beberapa dalil yang sampai kepada kita bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh jihad ya dari kita semuanya. Dan dalam sepanjang sejarah ahlus sunnah itu yang harus diingat oleh kita, jumlahnya tidak terlalu banyak. Sepanjang sejarah ahlus sunnah itu akan banyak dimusuhi. Ahlus sunnah itu tidak glamor dengan kehidupan dunia. Ahlus sunnah itu dia bersabar di atas sunnahnya, tidak bercampur baur, menjadikan diri kita orang yang abu-abu, tidak jelas mauqif kita, sikap kita, pendirian kita, karena kita terlalu membaur dengan perbuatan bid'ah dan orang-orang pelaku bid'ah tersebut. Demikianlah ikhwatul iman azani Allah, semoga kajian kita bermanfaat di malam hari ini ya, dan waktu sudah malam. Jika memang ada bersoal dan jawab maka kita tunda hingga di esok hari ya, hingga kita masuk kepada bab yang kedua insyaallah, atau bab ketiga fadlul ilmi wal ulama. Semoga hal ini kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.